Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, para pendengar yang berbahagia, puji dan syukur kita panjatkan kehadiratnya atas kelimpahan rahmat, hidayah serta taufiknya, sehingga pada pagi hari ini kita berjumpa kembali di Masjid Agung Jamek Malang, ya, bagi jamaah. Jadi pendengar yang luar juga di rumahnya masing-masing. Salawat salam mudah-mudahan terlimpah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa besar, ya, jasa beliau terhadap umat manusia, ya. Karena Allah dengan sifatnya yang maha pengasih tidak ingin manusia ini terjerumus di dalam ketidaktenangan, kekacauan. Dan beliau Nabi Muhammad SAW telah menunaikan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu seyogianya lah kalau kita ini mencontoh apa yang kira-kira dapat kita contoh, ya. Karena kemampuan kita ini terbatas, ya. Apa yang mampu kita contoh, kita contoh. Kita lanjutkan, ya, pengajian kita dalam surat At-Tuhan, ya. Kira-kira pertemuan kita surat Tuhan ini insya Allah, ya, hari ini dan hari Selasa yang akan datang. Kenapa sih kok insya Allah, ya? Kemarin tuh sore-sore ada berita Pak Zainuddin, Pak Kasiram sedo innalillahi wa inna ilaihi raji'un, gitu, ya. Itu teman, nampaknya juga tidak sakit, pagi masih baca koran, masih makan bubur. Nampaknya habis makan bubur itu sendoknya jatuh, gelasnya jatuh, dibawa ke rumah sakit. Asar, ya, beliau wafat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oleh karena itu saya nggak janji, ya, insya Allah Selasa yang datang masih ketemu, kan kita nggak tahu, ya. Ya, umur beliau sedikit di atas saya. Kalau beliau lahir tahun 37, saya lahir 39, gitu, ya. Jadi sudah undi-undi, wis pantes. Ya, sudah dikasih umur lebih dari 70 tahun, kan, ya. Rasul itu bersabda, inna aqsa a'mari ummati baina sittin wa sab'in. Kebanyakan umur umatku ini antara 60 sampai 70 tahun, gitu, ya. Baiklah, kita lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna haula'i la yaqulun in hiya illa mautatunal ula wa ma nahnu bimunsyarin fa'tu bi abaina in kuntum shadiqin. Sadaqallahul azim. Ya, sesungguhnya mereka benar-benar berkata. Ini ada dua harfut taukid, ya. Inna itu sesungguhnya, layakulun itu sungguh-sungguh berkata, benar-benar berkata. Ini siapa yang berkata? Ini orang-orang musyrik, ya, orang-orang yang percaya hari akhirat. Apa kata mereka? In hiya illa mautatanal ula wa ma nahnu bimunsyarin. Tidak ada selain kematian di dunia ini.
dan kami sekali-sekali tidak akan dibangkitkan. Nggak percaya dina akhirat, mati ya wis dadi lemah, dipangan iwak sing disegara kan gitu ya, kobong dadi awu itu ya. Ya, ini kata orang-orang yang tidak percaya pada hari akhirat. Mereka masih menantang. Faktu bi abaina in kuntum shodikin, maka datanglah bapak-bapak kami yang dulu sudah mati itu kalau kamu ini memang benar ya. Nantangnya begitu. Nek bener-bener wongku besok diuripno, bapakku sing mati biyen-biyen niku tangekno gitu. Kurang ajar namanya. Ini perkataan orang-orang nggak percaya hari akhirat itu kurang ajar. Ya. Ya, kalau ayat yang lalu menguraikan tentang nasib Fir'aun dan Bani Israel itu luar biasa. Ya. Celakanya Fir'aun itu nyebuk tenggelam itu juga luar biasa. Penyelamatnya Bani Israel oleh Allah itu juga luar biasa. Dikejar tentara sekian banyak kok selamat. Ya, ini karena mukjizat, karena kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu luar biasa. Itu artinya mengandung pelajaran serta peringatan terhadap orang musyrik Makkah ya, yang membangkang pada Rasul. Mbok ilingo biyen zaman Nabi Musa sak Bani Israil menghadapi Fir'aun dan tentaranya. Itu maksudnya ayat ini begitu. Ya, jadi kalau kamu sekarang tidak percaya kepada Nabi Muhammad, ilingo zaman Nabi Musa karo Fir'aun. Ya, di tengah orang-orang Arab di masa itu 15 abad yang lalu, ya, mereka dapat dinilai sebagai orang-orang pilihan, ya, apalagi dengan adanya Ka'bah di tengah mereka. Ya, itu suatu yang luar biasa. Ka'bah itu selamanya ya di sana, sampai akhir zaman juga di sana, tidak akan dipindahkan. Kalau ibu kota Jakarta bisa dipindah kemana-mana saja, ya. Tapi kalau Ka'bah nggak ada ya. Ini memang Allah memberikan keistimewaan, gitu ya. Tapi diberi keistimewaan itu orang-orangnya nggak boleh sombong, harus patuh pada ajakan Rasul, ya. Ya. Dari sini ayat-ayat kelompok ini kembali berbicara tentang mereka, tentang orang-orang musyrik Mekah. Ya, saya ulangi firman Allah tadi, sesungguhnya mereka, yaitu orang-orang musyrikin Mekah yang mendustakan Nabi Muhammad dan mengingkari adanya hari kebangkitan, mereka berkata, ya, perkataan itu yakin, ya, menurut mereka yakin itu tidak ada kehidupan selain kehidupan yang disusul oleh kematian di dunia ini. Ya sudah, titik menurut mereka. Padahal perjalanan, ya, agama manapun, ya, agama samawi terutama, kehidupan dunia ini hanya mampir sebentar. Ya, habis mati itu di alam barzah, nanti akan dibangkit pada hari kiamat. Itu kehidupan yang sejati. Ya, kehidupan akhirat, kehidupan yang sejati, baik itu di surga ataupun yang di neraka. Ya. Sejati yang di surga menerima kenikmatan yang tidak terhingga, ya, sejati yang di neraka mereka yang juga tidak bisa terbayangkan. Kehidupan di dunia ini saiki susah, dilungkas ati wis diparingi bunga kan gitu ya. Ya, wingi udan, saiki wis terang, begitu. Dunia itu semacam itu. Biyen dadi presiden ben-ben ya wis leren kan gitu itu ya. Biyen sehat, saiki loro. Saiki loro paringi sembuh, sehat lagi. Itu kehidupan dunia. Jadi kita nggak usah kecil hati. Kalau pada suatu saat kita menerima cobaan dari Allah, kita mohon saja pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, ya, kalau kita ini digolongkan orang-orang yang dekat dengan Allah, Allah akan mengangkat musibah itu. Dan musibah itu adalah ujian. Siapa yang lulus ujian, dia akan naik pangkat kan gitu ya. Ya, anak-anak kita yang kemarin ujian itu nanti, ya, yang lulus bisa melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, begitu.
Ya, adapun kehidupan di alam lain, ya kata mereka, itu nggak ono, kan gitu ya, nggak ada itu. Dan karena itu kami sekali-sekali tidak akan dibangkitkan untuk hidup lagi sesudah kematian ini. Ya. Keyakinan begitu itu bukan zaman itu saja, zaman sekarang pun masih ada orang-orang yang berkeyakinan semacam itu, gitu. Ya. Ini ya keabadian ajaran agama itu semacam itu. Jadi tidak terbatas 15 abad yang lalu, zaman sekarang pun orang-orang ya buktinya urip sak karepe dhewe ya ngelanggar angger-angger agama itu, mereka ada keyakinan bahwa hidup ini ya hidup sekarang ini, habis mati ya sudah gitu ya. Jika kamu wahai kaum muslim berkeyakinan bahwa ada kehidupan setelah kematian ini, maka datangkanlah, hidupkanlah kembali bapak-bapak kami yang telah meninggal dunia. Ya kan, kudu gitu. Ya, ya tidak tahu, karena mungkin hatinya memang sudah tertutup, ya hatinya sudah tertutup. Ya alhamdulillah kita masih digolongkan orang-orang hatinya menerima kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita tingkatkan aja dari waktu ke waktu, dari saat ke saat, ya, sehingga makin terbuka, kita makin mengenal, ya, dengan basirah kita, dengan mata hati kita, bahwa hidup ini memang ada yang menghidupkan, ya, ada yang mencukupi kehidupan, ada yang mungkin nanti juga memberi kesenangan baik di dunia, lebih-lebih di akhirat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi gitu ya, kudunya, ya. Tapi ya alhamdulillah ya, karena hidayah Allah itu banyak orang yang dulu mungkin tidak pernah belajar, akhirnya setelah mengenal kehidupan, ya, pernah di puncak kemudian jatuh, itu kadang-kadang menjadikan orang sadar bahwa hidup ini ada yang mengatur, ya, baik waktu di atas, waktu mungkin jatuh ke bawah. Makin dekat dengan Allah, ya, makin dekat dengan para ustadz, para kiai, karena duitnya banyak, mengajak sering umroh kan gitu ya. Iya, karena uang tabungannya banyak. Dulu itu nggak peduli gitu ya. Sekarang karena hidayah Allah, oh ya, hidup ini memang ada tujuannya, yaitu mengabdi pada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Sungguh aku tidak menjadikan jin dan manusia kecuali mereka agar menyembah, ibadah, patuh pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya alhamdulillah kan gitu ya. Ya, kalimat tadi saya ulang sekali, inna haula'i la yaqulun, ya, dengan kata sesungguhnya, inna, ya. Biasanya disebabkan karena teman bicara itu ragu-ragu. Betul, misalnya ya orang, ya, ada berita misalnya, orang masih ragu-ragu apa benar, ya, misalnya berantas banjir. Ya, ada ternak yang katut misalnya, ya, orang yang mendengar itu masih ragu-ragu, sungguh betul berantas banjir, ya. Orang-orang pinggir kali ini misalnya berita, ya, ya, entah berita kematian, berita pemberontakan, macam-macam, kan berita itu banyak, ya, baik yang lokal maupun yang nasional maupun internasional. Nah sekarang kadang-kadang kita kebanjiran berita ini, harus pandai-pandai nyaring berita, ya. Di berita sing penting, di berita sing gak penting, ya. Jangan kita ini penuh dengan berita yang sebenarnya tidak ada manfaatnya bagi kita, gitu ya. Ya, urusan Libya ya biar diurusi sana. Kalau kita berdoa, ya berdoalah mudah-mudahan kaum muslimin ini
tetap berpegang pada agamanya ya. Orang-orang zalim mudah-mudahan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, itu aja ya. Jangan sampai jelimet perangi sing mati piro, tenge sing rusak piro, enggak usah dipikirkan ya. Tapi untuk ayat di atas ini, inna haulai yaqulun ya, tidak berfungsi semacam itu karena mitra bicara, teman bicara, mutakalim ayat ini kalau dipahami untuk ditujukan pada kaum muslimin, maka tentu saja mereka tidak berada dalam keraguan ya. Demikian juga kalau yang menunjuk pada orang musyrikin, mereka pun tidak ragu kepercayaan mereka yang menyangkut tidak adanya hari kiamat. Ini kepercayaan orang musyrik ya. Mereka sudah mantep gak ono dino kiamat kan gitu. Nah orang muslim juga mantep bahwa hari kiamat itu mesti ada. Nek dunya wong sing salah gak dihukum, sing ya kan, dunia itu kan begitu. Wong salah gak salah, ono peluru nyasar mati, anak bojone sopo ya, itu kan perlu ada keadilan di mahkamah ilahiyah, pengadilan Allah. Ada yang salah harus dihukum, apalagi tidak bertobat, tidak minta ampun pada Allah. Jadi pengadilan itu ada pengadilan yang sangat adil ya. Ya, apa yang kita lakukan, kita berucap, kita mendengar, kita amalkan, kita sholat ya. Kalau bapak sholat khusyuk atau tidak sholat kita, itu tempat sholat, tempat kita sujud nanti atau menyaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Oleh karena itu dilatih kita sholat khusyuk, laporannya tempat sholat nanti pada Allah, oh orang ini sholatnya khusyuk. Itu tidak mustahil karena kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang itu alat-alat yang modern saja ya. Misalnya alat itu ada, misalnya Amerika kegiatan di masjid ini apa, itu ada alat untuk itu ya. Itu kecanggihan pikiran manusia, itu pun anugerah Allah Subhanahu, apalagi Allah yang menciptakan semua ini tahu apa yang ada di hati kita ya. Oleh karena itu marilah berusaha terus dari waktu ke waktu ya, ketaatan pada Allah ini betul-betul ketaatan yang ikhlas, tidak untuk yang lain-lain ya, semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah, in hiya illa mautatul ula ya. Ya, bahwa ini adalah kematian yang pertama. Artinya ada juga yang pertama, tidak ada yang kedua, itu juga mungkin. Tidak berarti bahwa mereka ini mati yang pertama masih percaya nanti ada kematian yang kedua, tidak semacam itu ya. Bisa dipahami tidak ada kematian selain kematian yang pertama di dunia ini ya, wis pungkasan gitu ya. Adapun kematian yang dinyatakan Tuhan bahwa ada dua kali mati dan dua kali hidup, sebagaimana disinggung oleh surat Al-Baqarah ayat 28 ya, maka yang demikian itu tidak benar kata mereka ya. Itulah barangkali pendapat para mufassir di dalam memahami ayat itu, menggambarkan sikap orang-orang musyrik yang tidak percaya pada hari akhirat, sehingga mereka berbuat semaunya sendiri ya, menyembah selain Allah dan sebagainya dan sebagainya. Sedangkan orang-orang mukmin yakin bahwa hari kiamat itu ada, semua yang dilakukan hamba ini dicatat oleh Allah dalam buku kehidupan masing-masing, dan saya kira sangat teliti ya, tidak ada yang salah ya. Karena programmernya dan terus ya, yang melaksanakan itu akurat sekali ya. Malaikat itu wa yaf'aluna ma yu'marun, melakukan apa yang mereka diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak keliru ya. Kadang-kadang orang ada yang keliru gitu ya.
Loh, malaikat ada orang namanya sama yang mati dulu. Ya kadang-kadang orang berpikir, tapi malaikat tidak, keliru, sudah melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Kita lanjutkan ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahum khairun am qaumut tubba'i walladzina min qablihim ahlaknahum innahum kanu mujrimin. Shadaqallahul azim. Ya, ini banding-bandingan. Ya, itu sama dengan hal, artinya itu kata tanya, artinya apakah mereka yang lebih baik atau kaum tubba, ya, kaum musyrik Mekah apa kaum tubba, mana yang lebih baik? Walladzina min qablihim, dan orang-orang yang sebelum mereka, ahlaknahum, kami Allah telah membinasakan mereka. Innahum kanu mujrimin, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang durhaka. Ya, kalau kita melihat sejarah itu, ya, orang yang asalnya subur, makmur, sejahtera dihancurkan oleh Allah. Ya, seperti ya banyak bangsa-bangsa lama itu. Ya, termasuk bangsa Mesir yang di bawah Fir'aun itu kan peninggalannya bisa disaksikan sekarang. Itu ya piramida macam itu menunjukkan bahwa mereka dulu betul-betul makmur. Tapi dihancurkan oleh Allah karena mereka tidak patuh pada nabi yang diutus oleh Allah untuk mengajak mereka ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kaum musyrikin yang menolak adanya hari kebangkitan Yaumul Ba'si bersikap angkuh dan merasa istimewa dibanding lainnya. Ya, orang-orang Makkah waktu itu kan tokoh-tokohnya ya kaya-kaya, bangsawan dan sebagainya. Ya, Nabi Muhammad yang yatim, yang tidak kaya. Nah, aku manut Muhammad, masuk aku melok wong sing kaya ngono kan, seperti itu. Ya. Ya, nabi-nabi yang lain juga begitu, bukan dari kelas atas gitu ya. Ya, karena itu mereka dikecam oleh ayat di atas dengan menyatakan, apakah mereka kaum musyrikin Mekah itu lebih baik keberagamaannya dan lebih mantap kekuasaan dan kekuatan materialnya? Adakah kaum Tubba dan orang-orang musyrik dan pendurhaka yang sebelum mereka? Ini pertanyaan kan, supaya orang berpikir. Ya, Indonesia sekarang kan rame, api di orde baru, kalau orde reformasi. Ya itu maksudnya seperti itu, perbandingan. Orang musyrik Mekah itu merasa hebat di karo bangsa Tubba zaman sebelum kamu, gitu ya. Padahal Tubba ini lebih hebat dibanding orang-orang musyrik Mekah. Ya, nggak punya peninggalan apa-apa kan, orang musyrik Mekah itu nggak punya peninggalan apa-apa. Emang mereka jadi pasar, jadi rame perdagangan, tapi tinggal-tinggalannya nggak ada. Sedangkan orang utara, ya, bangsanya Ad dan Samud itu punya peninggalan itu, ya, rumah di gunung-gunung, ya, sampai sekarang kita bisa saksikan. Nah, ini orang Mekah dibanding sempatnya itu. Mereka pun menyadari bahwa generasi terdahulu lebih kuat dari mereka. Mereka tahu. Namun demikian kekuatan mereka tidak bermanfaat. Ya, kaya dan sebagainya, iso gawe senjata, paling-paling senjatane gawe mungsuhi wong sing gak seneng. Ya kan? Ya kadang-kadang kan begitu ya, nafsu manusia itu artinya tidak bermanfaat secara umum kemanusiaan, tapi bagi yang pegang senjata bermanfaat. Aku iso mateni wong kan, iso ngerampas bandane. Ya, jadi manfaatnya itu dalam arti bagaimana kalau Rasul itu manfaatnya meningkatkan ya martabat manusia supaya manusia itu makin dekat dengan
Sang Maha Pencipta, manusia supaya saling menolong, saling mencintai. Nah, itu tugasnya Rasul. Ya, ditegaskan oleh Allah, kami telah membinasakan mereka, ya, ahlaknahum, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang durhaka, yang telah mendarah daging kedurhakaannya. Ya, ada orang durhaka itu tidak terlalu, ya karena nggak tahu, mungkin yang nggak tahu, ya nempeling wong, tapi nggak sadar. Tapi orang yang sudah namanya bromocora, nempeling pisan nggak mantep, lek iso sak benjam iso nempelingi wong. Nah, itu artinya kebromcorannya sudah mantap. Tapi kadang-kadang keliru emosi, ya kepeksa tangane. Ini harus kita jaga, ini jangan sampai mensakiti orang lain. Ya tangan sudah saya ceritakan, geopoe tangannya bisa. Ya tanpa alat, ginjiwit, gimides, ginyetol, ginempeling, ginjotos, bisa tangan ini, apalagi sudah disambung dengan alat. Zaman dulu mungkin panah, pedang, sekarang pakai ya macam-macam kan ya. Itu Allah memberi kekuatan tangan ini luar biasa. Oleh karena itu kita harus bisa mengendalikan tangan ini. Ya, neso nek ana wong kepingin nyabrang saja dalane rame, tuntun nyabrang, ganjaran kubil. Dia niat kita menolong orang gitu ya. Ya, ada orang angkat barang berat, nek saja diangkat dewe abot ditulungi, gitu. Ini tangan, ya, yang diperintah oleh otak, otak diperintah hati. Itu ya, pekerjaan kita kan begitu ya. Tangan atau kaki itu diperintah otak, otak diperintah hati. Tulungan wong iku saken. Ya. Tanggane durung duwe beras kira-kira dina iki gak iso ngliwet, atine welas, ya artinya welas perintah. Wis kono cukupno sak ati lungno nang tanggane, syukur-syukur gak usah ketok wong. Itu kan ya, itu artinya petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, Tubba itu siapa? Ya, Tubba adalah Khimyar, ya penduduk Yaman, ya dulu karena satu Maghrib, ya bendungan Maghrib itu hancur karena nggak dipelihara. Orang Yaman asalnya makmur, ya karena pertanyaan bagus, lalu tersebar di mana-mana bangsa Khimyar. Ya, penduduk Yaman tepatnya Hadramaut dan Sabak, ya Sabak, di negeri Sabak itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, itu negeri Sabak. Ya, yang sekarang suka geger itu ya, yang Abdullah Saleh apa itu yang ya karena sudah mimpin sudah terlama. Saya melihat sejarahnya itu nggak lulus SD. Ya. Ya. Dalam satu riwayat dinyatakan oleh Nabi, ya beliau bersabda, jangan mencerca Tubba. Ya. Karena dia telah memeluk Islam, ya hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dulu mereka memang orang-orang yang seperti itu, ya tidak percaya pada akhirat. Tapi akhirnya setelah Islam sampai ke sana, mereka memeluk Islam. Dan Nabi akan memuji kan ya, orang-orang Yaman itu ya imannya itu kokoh. Ya saudara, ya anak-anak kita sekarang banyak juga yang ke Yaman, ya karena Islamnya itu dekat-dekat dengan sini, banyak para aulia di Yaman. Ya mudah-mudahan segera teratasi lah ya kemelut politiknya itu, supaya anak-anak kita yang belajar di sana itu bisa tenang. Ya kan sama dengan di Mesir kan begitu ya, Husni Mubarak kan juga begitu. Mudah-mudahan bisa kembali. Waktu rame-ramenya itu kan banyak mahasiswa yang dipulangkan. Ada juga yang masih tetap di sana ya. Pulangnya diangkut pemerintah, pulangnya ke sana saya nggak tahu itu gimana, apa dibayar lagi oleh pemerintah atau tidak. Jadi memang ya ketidaktenangan dalam suatu negara pengaruhnya besar, apalagi zaman sekarang. Ya, karena negara satu dengan negara lain itu saling tergantung. Ya,
Misalnya Tunisia, di sana banyak minyak dulu itu mensuplai dari negara. Kalau misalnya minyaknya itu ya macet itu harga minyak bisa naik. Ya. Nah, itu kalau sudah naik ya repot ya. Termasuk di Indonesia ini BBM diunggah notah enggak. Ya. Ya. Biasanya orang yang berani memberi Pertamax yang harganya dulu ke 8.000 sekarang 9 lebih, sekarang pindah ke premium ke larangan Pertamax kan gitu. Itu ada pengaruhnya. Padahal negeri kita dengan negeri sana itu kan jauh, tapi bumi sekarang itu seolah-olah sudah kecil ya, karena komunikasi dor. Di Iran sana 1 menit kemudian sudah terdengar di TV Indonesia gitu ya. Ya, kita tambah sedikit. Ayat 3839. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Ma khalaqnahuma illa bil haqqi walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ini sebenarnya sudah agak pembicaranya agak meningkat ya. Tidak menyangkut pada orang-orang musyrik. Dan kami tidak menciptakan langit serta bumi juga yang ada antara keduanya dengan main-main ya. Allah menciptakan langit bumi dan isinya ya, manusia, binatang, tumbuhan, enggak main-main, ada tujuannya gitu ya. Ma khalaqnahuma illa bil haqqi, kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan hak. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Jadi tidak ada makhluk Allah yang tidak ada gunanya, itu enggak ada. Ya, ana ula, ana tikus. Ulane dipuateni, tikuse merajalela kan gitu. Ya. Saking repote wong golek panganan kodhok di sawah. Kodhoke didol. Biasanya kodhok makan nyamuk, nyamuknya lalu merajalela. Itu semua anugerah Allah sebenarnya. Yang satu dengan yang lain itu ada keseimbangan. Ya. Jadi kalau salah satu dihabis, ya katanya kemarin itu karena burung itu banyak yang ditangkap, didol, lalu ulat bulu di mana-mana merajalela. Padahal biasanya ulat ya sebagian burung itu kan makan ular gitu. Gini ya, bahwa semua yang diciptakan Allah itu diciptakan bukan main-main. Allah itu memang ya, kita nggak boleh, manusia ini nggak boleh sembrono. Pokoknya suka kemudian dihabisi, yang lain nanti muncul kan gitu ya. Ya, akhir kelompok ayat yang lalu menyatakan bahwa umat-umat terdahulu telah dibinasakan Allah karena kedurhakaan mereka. Ya. Antara lain karena mereka mengingkari keniscayaan kepastian hari kiamat. Ya. Di ayat ini seolah Allah menyatakan begini, dan kami tidak menciptakan langit demikian luas dan bertingkat serta bumi yang demikian kokoh mantap berikut tata aturannya yang sedemikian rapi, indah dan harmonis, juga tidak menciptakan apa yang ada di antara langit dan bumi ini dengan main-main, yakni tanpa tujuan yang hak ya. Ya, maha suci Allah dengan perbuatan demikian ya. Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan hak, antara lain untuk membuktikan keesaan dan kekuasaan kami, juga menganugerahkan pada manusia kesempurnaan hidupnya. Ya, manusia dilahirkan sudah disediakan apa yang jadi kebutuhannya. Ya, air, ya,
Manusia itu nggak bisa hidup tanpa air. Air sudah disediakan. Makanan berbagai macam ya, kata orang-orang sudah belajar itu, unsur makanan itu kan harus ada zat tenaga, karbohidrat. Ya, ada namanya putih telur. Ya, protein. Ya. Ada namanya mineral, ada namanya vitamin. Itu semua sudah disediakan. Ya, buah, berbagai macam buah. Ya, baik yang datangkan dari luar negeri yang sekarang bisa ditanam, misalnya stroberi misalnya ya. Atau buah dalam negeri, pisang, jeruk, macam-macam, serikoyo, mangga, duren. Ya, itu mencukupi. Ya, tapi harus ada ukurannya. Dumeh seneng duren 5 dipangan sepisan. Lah itu enggak betul gitu. Ada ukuran ya. Kemampuan badan kita untuk menerima makan itu ada ukurannya. Ya, antara orang muda dengan orang tua berbeda. Ya. Orang muda yang masih mencangkul makan sak piring kebab itu enggak apa-apa, tenaganya nanti habis ya. Untuk bekerja keras. Jajah sing tua iki mangan sak piring kebab bendino, wah sudah itu nanti rumah sakit itu. Ya, karena memang kebutuhannya kalorinya tidak sebanyak orang yang kerjanya keras. Ya sama dia sak cukupe, sing penting awake tetap sehat, iso ibadah itu ya. Jangan dumeh ono ngarepe enak-enak tanpa ukuran, tidak begitu. Ya. Kulu washrobu wala tusrifu. Makanlah, minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Itu jelas ya, gampang ya, ayatnya gampang, maknanya gampang, mengamalkannya ini sekarang kita harus tahu kan gitu ya. Ya karena alam ini tidak diciptakan tanpa tujuan, alam diciptakan oleh Allah dengan tujuan, maka manusia pun harus memiliki tujuan. Yang diciptakan ya, kita harus punya tujuan sebagaimana yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sebutkan ayatnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, ibadah yang bahasa baratnya namanya ritual, ibadah mahdo, ya salat, ya poso, ya zakat, ya haji sing wis nyukupi kan. Itu ibadah mahdo. Yang lain-lain juga begitu, mencari rezeki yang halal itu ibadah, mencukupi kebutuhan keluarga. Ya kebutuhan keluarga ya Allah sebenarnya menyediakan cukup-cukup saja gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau dihitung rupiah koyok-koyok tambah larangan. Biyen sekolah itu tambah, biyen zaman sekolah kok oleh buku kok bayare gak akeh, saiki bayare kok akeh gitu ya. Itu yang gak boleh, nuntut bayar koyok biyen gak boleh, karena rezeki yang disediakan oleh Allah juga banyak. Biyen gak ono wong dodol bensin pinggir dalan iku gak ono, sepeda motor gak ono, dalane rezeki. Ya, mencuci sepeda motor dulu juga gak ada. Sekarang cucian sepeda motor di mana-mana, reparasi sepeda motor, sumber rezeki itu kan banyak tuh dari satu segi saja, ya. Bangsanya ya yang pakai motor-motor itu, belum yang lain. Ya, dulu ya mungkin nandur apa ya? Ya buah misalnya. Itu kalau sudah musim barangkali nggak laku, karena di mana-mana orang sudah punya buah itu. Nah, sekarang itu pokoknya ada transportnya dibawa ke kota, ya payu, kadang-kadang regane pancene murah. Ya saya nggak tahu ya buah dari Cina itu misalnya berapa jeruk itu ya. Kalau kita beli jeruk manis, itu pecinan itu 3.000 gitu ya. Jeruk yang petone daerah Batu ke atas itu ya, jeruk manis ya. Biyen ngene jeruk gula, tapi saiki gak pati manis kayak biyen. Ya. Nah, saya ada orang keliling bawa sepeda. Pinten Pak? 400. 4.000. 3 kilo 10.000. Oh nggih pun. Ya gampang-gampang, gak usah rono-rono di keliling Jojo ya. 10.000 Pak 3 kilo. Oh nggih.
Nggih, dol tinduk kuwi sing mayar. Sing dodol mayar aja oleh badi, lah sing kene wis oleh apa sing kepingine ya wis dadi. Ya. Jadi manusia harus bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, ya, amal-amal soleh dan amal yang buruk ini harus bisa membedakan. Ya, kita harus memilih yang baik. Ya, orang itu kalau sudah berbuat baik, berbuat jelek itu sudah kroso hatinya, sudah kroso. Oh, aku ini nyimpang. Ya, harus kembali istighfar. Ya, tuntunannya istighfar. Lo ya jeleknya kepada orang lain itu ganjel terus, lek durung njaluk sepuro, oh ya seperti itu. Ya, dalam salah satu hadis Nabi itu ada pertanyaan, ya, antara albirru wal ismu. Ya, albirru husnul khuluq, ya, albir itulah akhlak yang baik, wal ismu maha kafi sadrika wa karihta, ya, alaka ayat talihan nas. Dosa apalagi terhadap terhadap siapapun itu sesuatu yang merasa nggak enak di hati pikiran, dan kalau kamu diketahui orang lain kamu itu merasa nggak seneng gitu ya. Itu namanya dosa. Kamu misalnya jalan, ya nggak apa-apa kok ono wong mlaku bareng, ya bukti, ya mencolek atau macam-macam itu, ya bisa aja, ya ada godaan gitu karepe itu. Kita kan kalau diketahui orang lain kita nggak senang. Orang kecil biasa, ya, orang gede sekarang itu kemarin itu ada managing director IMF itu, ya, orang itu calon presiden Perancis, ya, melakukan pelecehan seksual, ditangkap karo polisi Amerika, ditahan di Amerika. Saya tidak tahu, tapi dia kan bukan orang Muslim, tapi saya kira juga dia akan merasa dia sebagai orang yang sudah semacam itu. Itu jelas-jelas dosa. Tahu dosanya itu disebarkan seluruh dunia. Kalau udah televisi kan seluruh dunia. Gitu. Ya, kita menjaga, ya, semua apa yang ada dalam tubuh kita adalah amanat Allah. Mata kita gunakan untuk apa, lisan kita gunakan apa, telinga kita untuk apa, dan sebagainya, ya, karena Allah menciptakan ini bil haqqi, dengan tujuan, ya, bukan untuk main-main. Ya, mudah-mudahan kita diberi hidayah oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Allah untuk keselamatan kita ini di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Sekarang ini saya pinjam radio Radam ini, ya, terutama untuk sahabat-sahabat saya pensiunan UIN, ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kalau Senin yang lalu namanya Kiai Maksum Umar yang sudah disolati di sini salat gaib wafat. Kemarin sore Profesor Muhammad Kasiram wafat. Akan dimakamkan hari ini jam 9. Ya, ini khusus teman-teman saya pensiunan yang barangkali karena hari libur ini mungkin sulit dihubungi, ya. Ya, teman-teman saya yang pensiunan itu biasanya ada yang mendengarkan pengajian Selasa pagi, ya. Itu dengarnya ya apa pasan itu sehat enggak? Rungokno Selasa esuk lek suara Pak Zainuddin isik. Itu Pak Zainuddin masih sehat. Ya, saya terima kasih pada Masjid Samik. Mudah-mudahan teman-teman saya namanya pensiunan yang masih sehat bisa melangkah. Marilah kita takziah yang sudah sangat sepuh, ya, barangkali tidak usah memaksakan diri, doakan saja pada Pak Kasiram, mudah-mudahan diberi husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.